Welcome back to Sekolah Minggu di Udara bareng Kak Kesya. Yeay. Apa kabar teman-teman? Kak Kesya berharap semuanya dalam keadaan yang baik ya teman-teman. Puji Tuhan. Oke. Nah teman-teman, satu hari lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dirgahayu negeriku, maju terus dan diberkati Tuhan. Amin. Wah, siapa nih yang udah gak sabar mau ikut perlombaan HUT RI? Wah, pastinya teman-teman udah gak sabar ya, tapi tahan dulu. Nah, kita masih tunggu besok hari. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu dulu. Sudah siap teman-teman? Sudah siap? Coba Kak Kesya tes. Are you ready guys? Yes, I'm ready. Oke, semuanya sudah siap. Kalau begitu kita mau mulai di dalam doa. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan, kami siap memuliakan nama Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, yang semangat ya memuji Tuhannya. Teman-teman, kita memuji Tuhan sama-sama ya. Kuat, hebat, besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Yesus Tuhanku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Yesus Tuhanku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Tuhan kita kuat, hebat, besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Yesus Tuhanku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Yesus Tuhanku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Puji nama Tuhan, haleluya. Teman-teman, mari kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Puji Tuhan. Shalom teman-teman Champion Kids. Semuanya sudah siap untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan? Pastinya ya. Wah, kalau kita lihat nih, teman-teman semua sudah pakai baju merah putih ya? Wah, karena kita mau sama-sama merayakan apa?
HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? Ayo, ke-81. Betul sekali. Wah, merdeka terus ya Indonesia. Dan teman-teman juga harus terus rajin belajar untuk mendukung supaya Indonesia semakin lebih maju dan berprestasi luar biasa. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita akan sama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri ya Bapa, untuk kami boleh belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami, pimpin kami, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dan kami siap untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap harinya. Berkatilah supaya hidup kami juga boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Oke teman-teman, minggu ini kita akan dengar cerita yang seru banget. Wah, teman-teman pasti sudah penasaran kan? Sudah nggak sabar kan? Kita mau dengar cerita firman Tuhan tentang apa nih? Nah, kali ini Kak Vita akan bercerita mengenai seorang raja yang bermimpi, teman-teman. Wah, siapa di sini yang pernah bermimpi? Atau kalau tidur sering mimpi? Ayo, ada? Kak Vita juga pernah. Pasti ada juga teman-teman ya, yang ketika tidur dan bermimpi. Nah, kali ini Kak Vita juga akan cerita tentang seorang raja yang bermimpi, teman-teman. Tapi mimpinya itu aneh. Wah, aneh gimana ya? Mimpi yang aneh. Kira-kira mimpi apa ya? So, teman-teman harus simak baik-baik ya cerita firman Tuhan berikut ini. Oke, teman-teman sudah siap? Buka Alkitabnya di dalam Kitab Daniel pasal yang kedua ya. Kitab Daniel pasal kedua ayat 1 sampai 49. Teman-teman baca keseluruhan ayatnya ya, karena ceritanya seru banget. Oke, Kak Vita mulai cerita ya. Teman-teman simak baik-baik. Oke. Nah, suatu kali ya, tiba-tiba ya, seorang raja ini namanya Raja Nebukadnezar, teman-teman. Raja siapa? Nebukadnezar, ya. Tiba-tiba Raja Nebukadnezar ini bangun dari tidurnya dan dia berteriak, teman-teman. Hah, hah, saya mendapat mimpi, kata raja itu. Saya mendapatkan mimpi yang aneh, kata raja itu. Wah, kemudian Raja Nebukadnezar ini ya, dia menyuruh ya supaya semua orang pintar yang ada di dalam kerajaannya itu dibawa ya ke tempatnya ya untuk menghadap dia ya. Dia menyuruh semua orang pintar, "Ayo, datang kemari dan kalian harus mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar." Wah, orang-orang pintar itu berdatangan menghadap raja, teman-teman. Ya, dan orang-orang pintar itu berkata, "Raja, beritahukanlah kepada kami mimpi raja. Maka kami akan memberitahukan arti dari mimpi tersebut." Tapi raja menjawab apa, teman-teman? Raja menjawab, "Jika kalian adalah orang-orang yang pintar, maka kalian seharusnya dapat memberitahukan mimpi saya dan sekaligus dapat memberitahukan arti dari mimpi itu." Lalu mereka menjawab raja. Jadi orang-orang pintar ini menjawab, ya, raja. "Tuanku raja, tidak ada orang yang dapat mengartikan mimpi raja tanpa raja memberitahukan terlebih dahulu mimpi raja." Mendengar jawaban dari orang-orang pintar itu, teman-teman, Raja Nebukadnezar jadi marah dan dia berseru, "Pergilah dari hadapanku dan bunuhlah mereka semua." Wah, jadi raja memberikan perintah untuk membunuh semua orang-orang pintar yang ada di kerajaannya, teman-teman. Ya, karena apa? Karena mereka tidak dapat mengetahui mimpi raja.
apalagi mengartikan mimpi raja tersebut, teman-teman. Nah, waktu Daniel dan ketiga temannya mendengar perintah raja tersebut untuk membunuh semua orang pintar yang ada di kerajaannya, maka mereka pun pikir, teman-teman, kan kita Daniel dan teman-temannya ya, ada berapa temannya? Ayo Daniel, 3 ya, sama Daniel jadi 4 ya. Siapa aja temannya Daniel? Ingat nggak cerita minggu lalu? Siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ye, betul. Nah, mereka berpikir, teman-teman, karena mereka termasuk dalam kelompok orang pintar yang ada di dalam kerajaan Nebukadnezar itu. Oleh sebab itu, pastilah mereka juga akan dibunuh sesuai perintah raja. Nah, ketika pemimpin pegawai raja yang bernama Ariok ya datang untuk mengambil Daniel dan ketiga temannya, Daniel bertanya nih kepada Ariok tersebut, apa yang menyebabkan raja begitu marah? Jadi, Ariok ini menceritakan apa yang sudah terjadi kepada Daniel. Lalu Daniel pergi, ya, dia berinisiatif untuk pergi menghadap raja. Kemudian Daniel berkata kepada raja, "Raja, berilah kami sedikit waktu, ya, untuk saya dan juga ketiga teman saya berdoa kepada Allah. Kemudian kami akan memberitahukan mimpi dan arti dari mimpi raja tersebut." Nah, karena raja itu sangat menghargai si Daniel, ya. Jadi raja setuju dengan permintaan Daniel, teman-teman. Daniel kembali ke rumahnya dan bertemu dengan ketiga temannya tersebut. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, teman-teman. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah yang hidup, Allah yang maha tahu, ya, Allah yang penuh kuasa. Mereka berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah memberitahukan kepada mereka mimpi dan arti dari mimpi raja tersebut. Ya, mereka berdoanya sungguh-sungguh, teman-teman, nggak main-main, ya. Karena apa? Karena mereka juga merasa bahwa nyawa mereka itu berada dalam bahaya. Kalau mereka tidak bisa tahu mimpi dan arti dari mimpi tersebut, maka mereka juga akan dibunuh. Nah, malam itu Allah menyatakan misteri dari mimpi raja dan artinya kepada Daniel. Wow. Ketika ia bangun, ya, ketika Daniel bangun, ya, keesokan paginya, dia memuji Allah dan memuliakan Allah. Karena Allah sangat baik, Allah sangat luar biasa. Dan Allah sudah menyatakan, ya, puji nama Tuhan. Kemudian Daniel segera menghadap kepada Ariok, ya, dan berkata kepada Ariok, "Bawalah saya menghadap raja. Saya akan memberitahukan misteri dari mimpi raja dan sekaligus arti dari mimpi raja tersebut." Ya, waktu Daniel menghadap raja, Daniel berkata kepada raja, "Raja, sekarang saya akan memberitahukan mimpi dan arti dari mimpi raja." Kemudian jawab raja, "Baiklah, coba sampaikan kepadaku mimpi yang aku mimpikan, ya, sekaligus artinya. Aku mau mengecek nih, apakah benar atau tidak." Kata raja seperti itu. Kemudian Daniel menjawab raja, "Tidak ada seorang manusia pun, ya, yang dapat memberitahukan dan mengartikan mimpi raja. Hanya Allah yang di surga yang dapat memberitahukan dan mengartikan mimpi raja. Gak ada loh orang lain yang bisa memberitahukan. Hanya Tuhan loh yang bisa memberitahukan. Karena hanya Tuhan yang maha tahu, teman-teman." Kemudian Daniel menyampaikan, "Raja, di dalam mimpimu itu engkau melihat, ya, sebuah patung yang sangat besar. Besar sekali, teman-teman. Dan gagah perkasa patungnya ini. Dan amat berkuasa kelihatannya, ya. Juga bercahaya waktu terkena sinar matahari. Kepalanya terbuat dari emas tua. Ya, kepalanya terbuat dari emas tua. Dada dan lengannya dari perak, teman-teman, ya. Perut dan pinggangnya dari tembaga.
sedangkan pahanya dari besi. Dan kakinya sebagian dari besi, sebagian lagi dari tanah liat. Ya. Sementara tuanku melihatnya, lepaslah sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia menimpa patung itu. Jadi ada sebuah batu ya mengenai patung itu, teman-teman. Der, gitu ya. Tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu. Sehingga apa? Sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada berkas-berkas yang ditemukan. Wow, batu yang menimpa patung itu tetap ada dan menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Wow, begitulah mimpi dari raja. Kemudian raja berkata, wah benar sekali Daniel, benar sekali. Tepat seperti yang aku lihat, yang saya lihat dalam mimpi saya, kata raja. Sekarang beritahukan, apa arti dari mimpi itu? Lalu Daniel menjawab raja, begini tuanku raja arti mimpinya. Allah di surga ingin raja mengetahui bahwa kerajaan tuanku raja tidak akan tinggal selamanya. Akan muncul kerajaan-kerajaan lainnya yang tidak terlalu besar dan kuat seperti kerajaan tuanku raja. Pada akhirnya, Allah di surga akan mendirikan sebuah kerajaan yang besar dan kuat, yang sanggup menghancurkan kerajaan-kerajaan lainnya itu menjadi hancur berkeping-keping. Dan kerajaan itu adalah kerajaan Allah sendiri yang akan berdiri untuk selama-lamanya. Ketika Raja Nebukadnezar mendengar penjelasan dari Daniel, teman-teman, ia menundukkan kepalanya di depan Daniel dan dia berkata, sesungguhnya Allahmu adalah Allah di atas segala Allah. Oh, puji nama Tuhan. Yang berkuasa atas segala raja. Yang telah memberitahukan kepadamu misteri dari mimpiku. Dan Allahmu yang telah memberitahukan semua rahasia dari mimpiku. Wow. Raja Nebukadnezar menerima arti dari mimpi itu. Dan dia mengakui bahwa Allah yang disembah oleh Daniel, Allah yang disembah oleh kita juga adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat di atas segala sesuatunya. Dan kerajaan Allah lah yang akan tetap tinggal untuk selama-lamanya, teman-teman. Ya, kemudian ya raja karena sangat bersukacita, ya raja memberikan Daniel begitu banyak hadiah, ya. Kemudian raja mengangkat Daniel menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana yang ada di Babel. Wah, puji nama Tuhan, luar biasa ya. Luar biasa ya pertolongan Tuhan. Dan atas permintaan Daniel, raja juga menyerahkan pemerintahan wilayah Babel kepada ketiga teman Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oke teman-teman, jadi dari cerita ini kita ya mau belajar bahwa kita bisa mengandalkan Allah dalam segala situasi. Andalkan Allah dalam segala situasi. Mungkin bagi manusia tidak ada yang bisa memberitahukan mimpi arti dari Raja Nebukadnezar, tetapi Allah sanggup untuk melakukannya. Karena Allah kita Allah yang berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Nah, sekarang teman-teman, ya setelah mendengar cerita ini, Kakak ingin agar teman-teman juga selalu bergantung, ya, berharap dan terus hanya mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Oke? Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita percayai, Dia Allah yang berkuasa. Dia sanggup untuk melakukan segala perkara. Dimanapun kita berada,
kita mau jadi terang, kita mau jadi garam, kita mau jadi berkat buat semuanya. Oke, puji nama Tuhan. Nanti kita akan sama-sama berdoa supaya kita semua diberikan keberanian ya dan kuasa sehingga hidup kita boleh terus menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Oke, ayat hafalan kita untuk minggu ini dari Mika 7 ayat 7 teman-teman ya. Aku akan menunggu-nunggu Tuhan karena ia akan mendengarkan aku. Akunya adalah kita, aku ya, saya ya. Aku akan menunggu-nunggu Tuhan karena ia akan mendengarkan aku. Terus percaya bahwa ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan pasti akan mendengarkan apapun yang menjadi permohonan kita. Haleluya. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur di momen kemerdekaan negara kami, bangsa kami. Kami juga berdoa ya Bapa, minta perlindungan-Mu, minta campur tangan-Mu, minta berkat-Mu untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Di HUT kemerdekaan RI yang ke-81 ini kiranya bangsa Indonesia semakin diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan, dan boleh menjadi bangsa yang diberkati Tuhan dengan pengenalan akan Tuhan. Sehingga bangsa ini sungguh-sungguh Tuhan boleh menjadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang boleh Tuhan mementingkan kepentingan rakyat, dan bangsa yang semakin maju. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Biarlah kami boleh terus menjadi terang ya Bapa di dalam kehidupan, di keluarga, di sekolah, di lingkungan rumah kami, bahkan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah hidup kami boleh dipakai Tuhan dengan dahsyat, menjadi alat yang luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu di udara, berkati dalam studi mereka, apa yang mereka kerjakan dan lakukannya, biarlah Tuhan yang membuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, kami sungguh mengucap syukur dan mengembalikan segala pujian kami, hormat kami, hanya bagi Engkau saja. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Oke, ibadah kita sampai di sini teman-teman. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Happy blessed Sunday. God bless you. Indonesia merdeka. Shalom.